Chapter 1131 Domain Bintang Kehidupan. Ini adalah batu suci yang berkilau dan tembus pandang sebesar kepalan tangan orang dewasa. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan ada sebuah lubang di permukaannya. Batu ini tampak bernapas dan memiliki kehidupannya sendiri. Cahaya warna-warni merah memenuhi langit dan mewarnai planet kecil itu menjadi merah. Planet itu penuh dengan energi saripati seperti berlian darah. Seluruh tubuhnya berwarna merah terang dan berkilauan, dan siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa itu adalah benda ilahi. Fire Divine Stone. Ini adalah harta tertinggi dari ras kera dewa api yang hidup di dalam magma. Itu adalah jenis biji ilahi yang sangat langka di alam semesta yang sunyi. Tidak banyak dari mereka yang telah ditemukan sejak zaman kuno. Ketika keenam tawanan melihat batu dewa ini jatuh ke tanah, napas mereka menjadi terengah-engah dan mata mereka memerah. Ini adalah keberuntungan masa depan ras mereka. Sepotong kecil batu suci dapat membuat mereka melambung ke puncak, dan semua bangsawan ingin merekrut mereka. Jangan cemburu. Apakah ini sesuatu yang menjadi milikmu? Itu awalnya milik ras monyet dewa api, yang kalian sebut sebagai ras rendah. Itu dijarah oleh kalian. Yevan membungkuk dan mengambil batu itu. Tanpa diduga, itu tidak terlalu panas. Seluruh tubuhnya terasa hangat, dan kabut merah menyala menyapu permukaan tubuhnya. Seolah-olah dia sedang berendam di pemandian air panas, dan tulang-tulangnya terasa hangat dan nyaman. Ini memang harta yang bagus. Bahkan jika Anda tidak memurnikan obat, Anda dapat membawanya di tubuh Anda sepanjang tahun. Ini akan sangat berguna untuk kultivasi. Yevan mengangguk dan dengan hati-hati menyimpannya. Nafas keenam tawanan itu menjadi tergesa-gesa dan mereka semua gelisah. Setelah kehilangan harta karun tertinggi mereka tidak menginginkan apa-apa selain melakukan serangan balik. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan dan hampir putus asa. Pemimpin itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Kamu adalah seorang kultivator pertapa yang menggali potensi tubuh manusia. Hal semacam ini tidak terlalu berguna bagimu. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami ke kerajaan abadi dan mempersembahkannya kepada salah satu bangsawan? Siapa tahu, Anda mungkin mendapatkan cairan evolusi terkuat. Bagimu, itu akan menjadi benda ilahi yang sejati. Apakah Anda tahu banyak tentang cairan berharga terkuat?" Yevan bertanya tanpa ekspresi. "Tidak banyak, tapi aku tahu itu pasti akan sangat berguna bagimu. Anda harus tahu bahwa itu telah melahirkan beberapa fisik paling kuat sepanjang zaman," kata sang pemimpin. Yevan mengerti dari gadis bermata ungu itu bahwa memang ada beberapa jenis garis keturunan terkuat yang muncul di tangan mereka. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan serius. Yevan terkejut dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Menurut orang ini, orang-orang di Starfield ini memperhatikan persepsi dan pemahaman Dao, tetapi mereka hampir tidak pernah melatih tubuh mereka. Mereka semua mengandalkan kekuatan eksternal untuk menerobos, jadi cairan evolusi adalah yang paling penting. Justru karena itulah mereka meledakkan bintang-bintang kuno satu demi satu untuk mencari biji keilahian dan memurnikannya menjadi cairan berharga yang memungkinkan orang untuk bertransformasi tanpa henti. Selain itu, ada sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk menangkap bentuk kehidupan yang kuat dan mengekstrak darah mereka, menggunakannya untuk membantu mereka berevolusi. Setelah bertahun-tahun, beberapa orang yang paling kuat benar-benar telah lahir. Pemahaman mereka tentang Dao yang agung sangat dalam, dan tubuh mereka bahkan telah mencapai tingkat kesempurnaan, yang memungkinkan mereka untuk menyapu semua yang ada di hadapan mereka. Area bintang yang sangat menarik. Ini memang layak untuk dikunjungi. Mata Yevan seperti lentera emas, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Mereka berenam mencoba yang terbaik untuk membujuknya memasuki kerajaan abadi bersama mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan bertanggung jawab untuk memperkenalkannya. Dengan fisiknya, dia pasti akan dikenali dan menjadi tamu terhormat dari berbagai markuise. Kau punya nyali. Tidak apa-apa jika Anda ingin hidup, tetapi Anda bahkan ingin menjual saya. Yevan mencibir. Orang-orang ini hanya ingin dia berbelas kasihan dan membawa mereka kembali bersamanya. Pada akhirnya, semakin mereka membujuk, semakin mereka tergoda. "Ini adalah kesalahpahaman, kami tidak memiliki niat buruk." Ekspresi pemimpin berubah saat dia buru-buru menjelaskan. Yevan menunjuk dengan jarinya, dan tulang depan keenam orang itu berkilau. Platform abadi mereka kejang, dan lautan kesadaran mereka yang berkilau dan tembus pandang semuanya dilucuti, berkedip di udara. "Ah! Apa yang ingin kamu lakukan?" Keenam orang itu berteriak dengan panik. Mereka menemukan bahwa jiwa ilahi mereka telah meninggalkan tubuh mereka dan dapat dihancurkan kapan saja. Mereka semua sangat ketakutan.
Ye Fan menyelidiki sedikit dan tahu bahwa keenam tawanan ini memang tidak memiliki niat baik. Kembali ke kerajaan abadi, mereka tidak hanya ingin mengambil kembali batu dewa api, tetapi juga ingin menjual darah dan dagingnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Hanya sekelompok tahanan. Kalian bahkan belum melarikan diri, tapi kalian sudah mulai berkomplot melawanku dan ingin menjualku. Kalian benar-benar. Ye Fan mengungkapkan senyum kejam. Kami salah, ampuni kami. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan. Itu hanya pikiran di dalam hati mereka, tetapi pada saat ini, mereka telanjang dan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Banyak orang Siulian muncul karena mereka berharap untuk bebas dari dunia fana, memiliki kondisi pikiran yang damai, memiliki lebih sedikit pikiran yang mengganggu, dan dekat dengan Tao Agung. Dan justru karena terlalu banyak pikiran yang mengganggu, roh primordial mudah rusak. Beberapa orang yang berkultivasi kuat akan memutuskan hati duniawi mereka di tahun-tahun terakhir mereka, hanya agar hati mereka sejernih cermin dan selaras dengan Tao Agung. Ye Fan tidak memiliki kekhawatiran, tetapi dia tidak ingin dinodai dengan terlalu banyak kenangan tentang orang lain. Sekarang, karena dia ingin memasuki kerajaan abadi, dia tidak punya pilihan selain membacanya secara selektif. Kehidupan yang rumit, negara yang menakjubkan, pengalaman hidup yang aneh. Satu persatu, mereka mengalir. Pada akhirnya, Ye Fan hanya memilih beberapa hal penting, serta cahaya kebijaksanaan yang berguna untuk memahami Dao Agung. Kenangan lain yang bukan miliknya telah dibersihkan. 6 gumpalan api roh primordial bermekaran dan kemudian padam. Ye Fan menghancurkan pesawat luar angkasa dan mengubur mayatnya bersama dengan itu. Setelah itu, dia secara pribadi memperbaiki Stargate. Sebuah cincin ilahi berkedip-kedip seperti ditempa dari logam. Cincin itu berkedip-kedip dengan kilau dingin dan memiliki ilusi di dalamnya. Ye Fan mengemudikan pesawat luar angkasa lain dan berubah menjadi seberkas cahaya logam, memasuki Stargate. Semua ini berasal dari apa yang dia pelajari setelah mencari lautan kesadaran pihak lain. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia menyelesaikan lompatan spasial dan bergegas keluar dari Stargate kuno, memasuki langit berbintang yang cemerlang. Di sini, aku bisa merasakan aura planet kuno dengan kehidupan. Hati Ye Fan bergejolak. Pasti ada planet yang bisa dihuni di depan. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh itu bahkan dari jauh. Dia mengemudikan pesawat ruang angkasa dan memasuki wilayah bintang ini dengan kehidupan. Tidak lama setelah dia mendekat, pikirannya terguncang. Ada sebuah planet besar di depan sana yang tidak kalah dengan biduk-biduk dan tidak kalah dengan mikro ungu. Planet itu memiliki aura yang sangat agung. Aura seorang kaisar kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Fan terguncang. Sepertinya ada seorang kaisar yang terbaring di sini. Itu seperti ketika dia melihat sosok Kaisar Wuxi di platform Dao di Gunung Ungu. Itu juga seperti tekanan menakutkan yang dia rasakan ketika dia memasuki zona terlarang awal yang absolut. Hati Ye Fan bergejolak. Dia tidak bisa tenang dan tidak berani mendekat dengan segera. Dia menemukan bahwa ada beberapa planet kehidupan kecil lainnya di wilayah bintang ini. Pada saat itu, layar di pesawat ruang angkasa berkedip-kedip tanpa henti, mengunci salah satu planet. Itulah target pesawat ruang angkasa. Planet besar adalah kerajaan abadi, dan planet-planet kehidupan kecil adalah bawahannya. Siapa sangka saya akan menemukan begitu banyak planet kehidupan di wilayah bintang ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah jenis peradaban yang sama. Hanya saja ada faksi-faksi yang berbeda yang ditempatkan di sini. Ini adalah tanah impian. Ye Fan tidak mendekat. Dia tidak ingin terburu-buru masuk dengan ceroboh. Dia ingin berbaur dengan cara yang paling aman. Bagaimanapun, ini adalah wilayah bintang yang kuat. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kutukan abadi. Ras ini memandang ras lain lebih rendah, jadi mereka secara alami memiliki kekuatan mereka sendiri. Dia mengemudikan pesawat ruang angkasa jauh ke dalam lautan bintang dan untuk sementara waktu meninggalkan beberapa planet kehidupan kuno. Dia memahami wilayah bintang ini secara rinci dan bahkan menyiapkan beberapa platform formasi. Di masa depan, jika ada perubahan, dia bisa menggunakannya untuk mundur. Tiba-tiba, sebuah fluktuasi yang hebat datang dari depan. Cahaya cemerlang mengalir keluar dan memancar ke segala arah. Ye Fan terkejut. Ada armada besar yang bertempur. Kekuatan semacam ini begitu besar sehingga bisa menghancurkan beberapa planet kecil. Ketika sinar cahaya menghantam kapal perang, tidak ada yang tersisa, hanya abu. Seolah-olah ada matahari yang meledak di sana. Cahaya yang menyilaukan menenggelamkan alam semesta, membuat wilayah bintang ini seterang siang hari. Ye Fan terkejut. Planet-planet kecil hancur di daerah itu.
Dia dapat melihat dengan jelas pertempuran melalui layar di pesawat ruang angkasa. Ada banyak kapal perang di kedua sisi, tapi satu sisi jelas kalah. Mereka sedang diarahkan, dan satu demi satu, kapal-kapal itu meledak dan berubah menjadi hujan cahaya. Rasanya seperti kembang api yang bermekaran. Pemandangan ajaib di alam semesta ini bisa dikatakan indah, kejam, dan indah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas ketika setiap kapal meledak. Kapal-kapal besi berubah menjadi abu, tulang-tulang manusia berubah menjadi asap, dan sungai-sungai darah mengering. Pada saat Yevan bersembunyi dengan baik, pertempuran sudah mendekati akhir. Tirai jatuh pada pertempuran terakhir antara dua kapal perang kelas suci. Salah satu kapal perang perak itu rusak tak bisa dikenali. Kapal yang satunya lagi berkilau dengan cahaya ungu dan dalam kondisi sempurna. Kapal itu menangkap kapal utama musuh dan mulai menjarahnya. Kehancuran besar. Ci. Sinar cahaya melesat seperti hujan meteor, menyapu ke arah kapal-kapal perang yang melarikan diri. 7 atau 8 kapal perang meledak dan berubah menjadi bola cahaya menakutkan yang mempengaruhi area yang luas. Hahaha, klan bulu abadi benar-benar murah hati. Mereka benar-benar berhasil menggali bahan utama untuk memurnikan cairan berharga yang paling kuat. Itu sebenarnya adalah batu takdir. Orang lain tidak akan bisa menemukannya bahkan dalam beberapa kali kehidupan. Sekelompok orang di kapal perang ungu yang megah tertawa dan menaiki kapal perak yang rusak. Mereka membawa sepotong besar batu abu-abu dan membawanya ke senjata ilahi mereka. Tatapan Yevan membeku saat dia melihat semuanya dengan jelas. Itu adalah batu mineral ilahi yang dia lihat di biduk. Itu dibuat menjadi kolam, dan dia telah berendam di dalamnya dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahkan mutiara peri paling cemerlang dari klan bulu abadi, Putri Kimeng, akan ada di sini. Keindahan paling terkenal dari kerajaan abadi benar-benar akan datang ke surga kita sebagai tamu. Surga adalah nama dari sekelompok bajak laut antar bintang. Mereka adalah salah satu dari 3 kelompok perampok paling terkenal di Laut Domain Bintang. Mereka berani menyerang kekuatan besar manapun karena selain kapal terbang senjata dewa, mereka juga memiliki orang suci kuno yang mengawasinya. Kelompok orang ini masih bisa berjalan di langit berbintang setelah meninggalkan kapal. Mereka semua adalah kultivator yang sangat kuat, dan mereka membersihkan semua mineral langka di kapal perak. Seorang wanita keluar dari kapal perak. Bintik-bintik cahaya bintang mendarat di tubuhnya, menyebabkan kelompok perompak penjara membatu. Kecantikannya hampir seperti ilusi. Yevan berada terlalu jauh, dan kapal itu tersembunyi dalam hujan meteor. Dia tidak bisa melihat wanita itu dengan jelas, tapi dia tahu bahwa wanita itu pasti sangat cantik. Jika tidak, sekelompok orang itu tidak akan linglung. Oh, saya mendengar bahwa fisik abadi tertinggi muncul di klan bulu abadi puluhan ribu tahun yang lalu. Namanya mengguncang zaman, dan dia pernah menyatukan seluruh kerajaan abadi. Melihat Nona Kimeng, saya percaya bahwa tubuh Anda pasti masih memiliki darah dewa. Saya akan meminta leluhur suci kuno Fan Yun untuk membantu kita melalui pernikahan. Sekarang, bahan ilahi untuk cairan ilahi evolusi fisik yang paling kuat hampir semuanya terkumpul. Saya percaya bahwa setelah keturunan kita menerima pembaptisan, fisik abadi tertinggi pasti akan muncul kembali dan menjadi nomor 1 di dunia. Meskipun pria berambut merah sangat suka memerintah, harus dikatakan bahwa dia cukup tampan. Pada saat ini, dia memperlihatkan seteguk gigi seputih salju dan memiliki semacam temperamen iblis. Chapter 1132 Surga. Cahaya bintang seperti hujan, menyirami tubuh wanita itu, membuatnya semakin berkabut. Seolah-olah dia akan naik ke langit. Telapak tangan dan jari-jarinya bergerak saat dia bergegas menuju pria berambut merah itu, meluncurkan serangan yang menggelegar. Boom! Ini adalah bidang kemegahan surgawi. Setelah teknik Dewa Taisang digunakan, seluruh tempat itu hancur. Dengan bantuan alat eksternal dan pemahaman tentang jalan besar langit dan bumi, kekuatan tempur semacam ini sangat mencengangkan. Kimeng anggun dan anggun. Dia awalnya pendiam seperti perawan, tapi sekarang dia secepat kilat. Setiap serangannya sangat mempesona. Teknik fisiknya sangat mencengangkan, dan teknik Dewa Taisang yang dia gunakan sangat menakutkan. Hahaha, pria berambut merah itu sangat liar. Dia tertawa saat dia bertarung, dan wajah tampannya memiliki sedikit kedinginan. Dia berkata, di Samudra Bintang Bulu Peri, dalam hal teknik fisik, jika saya mengatakan saya yang kedua, tidak banyak yang berani mengatakan mereka yang pertama. Kimeng, jika kamu ingin melawanku, aku akan menangkapmu sendiri. Keduanya bertarung sengit di ruang dingin. Semua jenis teknik rahasia digunakan,
dan mereka berubah menjadi dua petir yang saling terkait. Sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Di kejauhan, Ye Fan berada di lapisan meteorit, menyaksikan semuanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Memang ada gunung yang lebih tinggi dari gunung, dan tidak ada kekurangan ahli di dunia ini. Dia telah bertemu dengan orang yang luar biasa di sini. Di kerajaan abadi, banyak kekuatan besar sedang memurnikan cairan evolusi yang paling kuat. Bahkan jika hanya beberapa orang yang berhasil, pasti ada obat lain yang bisa memurnikan tubuh dan melahirkan banyak karakter luar biasa, katanya lirih pada dirinya sendiri. Qi Meng dan yang lainnya dari kapal suci perak tidak bisa melarikan diri. Mereka dikelilingi oleh sekelompok kapal perang, dan kapal suci dengan cahaya ungu sudah mengarah ke mereka, mencegah mereka melarikan diri. Keduanya bertarung dengan sengit, dan mereka menggunakan banyak harta rahasia. Area bintang mereka adalah peradaban yang merupakan perpaduan antara jalan besar dan teknologi, jadi mereka secara alami memiliki banyak senjata yang menakutkan. Untuk sesaat, kemegahan muncul, dan cahaya ilahi melesat ke segala arah. Senjata-senjata menari di udara, memutar ruang dan memotong sudut alam semesta. Oh, ini benar-benar luar biasa. Saya belum pernah mendengar tentang prestasi Putri Qi Meng. Sekarang setelah pertarungan ini berakhir, saya tahu bahwa bakat Anda luar biasa. Anda memang keturunan fisik abadi Taisang. Saya kira alasan Anda mencari batu takdir untuk memurnikan cairan terkuat adalah untuk membangkitkan garis keturunan yang tidak aktif di tubuh Anda. Qi Meng dengan lembut berteriak, Brahma, jangan bertindak terlalu jauh. Aula surgawi mencuri batu takdir dari fraksi bulu surgawi, dan sekarang mereka ingin menahan kita di sini. Berita tentang hal ini telah sampai ke klan. Bahkan jika leluhurmu adalah seorang suci kuno, dia masih harus menghadapi kemarahan tak berujung dari Aula surgawi. Aula surgawi akan dihancurkan. Temperamen Dewa Brahma adalah iblis saat dia berkata, aku tahu bahwa klan bulu abadi kalian sangat besar, memiliki fondasi yang dalam, dan memiliki orang suci kuno yang mengawasinya. Namun, kami tidak sepenuhnya memusnahkanmu. Kali ini, kami akan membentuk aliansi pernikahan dengan klanmu. Biji keilahian yang telah kami kumpulkan bersama dapat dimurnikan menjadi cairan berharga terkuat. Kita berdua bisa membaginya. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Keturunan kita pasti akan menjadi ahli terkuat di kerajaan abadi. Tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Meskipun dia tertawa keras, itu membuat orang lain merasa hormat. Banyak orang berteriak, bersorak untuknya. Brahma, jangan terlalu sembrono. Qi Meng tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sebagai seorang wanita, menghadapi pria seperti itu, dia akan dirugikan tidak peduli apapun yang dia katakan. Gemuruh. Keduanya menggunakan pakaian perang pelindung mereka. Namun, pakaian ilahi Qi Meng dipecah menjadi beberapa bagian saat kapal perang suci perak itu rusak. Kemampuan pertahanannya sangat berkurang, dan dia terpaksa mundur. Qi Meng, bahkan jika Anda memiliki satu set pakaian ilahi yang lengkap, Anda tetap bukan tandingan saya. Saya telah mengatakannya sebelumnya. Di dalam samudera bintang bulu abadi, tidak ada seorang pun dari generasi yang sama yang berani bersaing denganku dalam hal keterampilan fisik. Dewa Brahma tertawa dingin. Serangannya menjadi lebih ganas, dan dia akan menangkap Qi Meng hidup-hidup. Ye Fan, yang berada di zona meteorit, menyaksikan semuanya dari jauh. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi dia juga merasa bahwa pertempuran itu luar biasa. Dia tidak ingin bergerak. Tak satu pun dari mereka ada hubungannya dengan dia. Selain itu, di tanah asing ini, sulit untuk mengatakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Gemuruh. Tiba-tiba, kapal perang ungu tingkat suci menyerangkan seberkas cahaya, menahan Qi Meng dari klan bulu abadi. Gas ungu naik, dan rantai nebula melilitnya dengan erat, membuatnya sulit untuk bergerak. Perampok dari surga, apakah kamu benar-benar tidak akan meninggalkan ruang untuk negosiasi? Mengambil batu takdir tidak masalah, tapi kalian juga akan menangkap putri klan kami. Sekelompok orang berteriak dari belakang. Sayangnya, mereka sudah menjadi tawanan dan tidak bisa mengubah apapun. Di sampingnya, ada seorang wanita berambut merah. Dia tinggi, dan kakinya yang panjang dan ramping sangat menarik perhatian. Dia membalikkan tubuhnya ke samping, dan wajahnya tidak dapat dilihat. Dia berkata dengan dingin, Dewa Brahma, Anda tidak ingin menggunakan kapal perang dewa. Mengapa Anda harus berperang? Apakah Anda ingin mengejar wanita lagi? Leluhur menyuruhmu untuk lebih patuh dan tidak bertindak gegabah. Sepupu Fanxian, apakah ini caramu berbicara dengan kakak laki-lakimu? Brahma meliriknya dengan malas. Kemudian, dia menatap Qi Meng dan berjalan ke depan.
Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagunya dan berkata, mutiara surgawi yang terkenal dari kerajaan abadi telah jatuh ke tanganku. Haha, ayo kembali dan menikah. Sejak saat itu, bulu abadi dan surga akan menjadi satu keluarga. Orang-orang dari klan bulu abadi dengan marah menegur dan berjuang. Kimeng diikat oleh rantai nebula. Wajah surgawinya berwarna merah tua, dan kemudian embun beku menutupi wajahnya, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Cahaya merah menghalangi tangan Dewa Brahma. Pria parubaya berambut merah itu keluar dari kapal perang ungu dan berkata, Brahma, sebaiknya kau lebih patuh. Jangan bertindak gegabah. Baiklah, paman kedua. Terlihat bahwa Dewa Brahma menghormati pria parubaya ini dan tidak berani melawannya. Ini karena dia adalah Fan Zhou yang terkenal dari surga. Dia telah mendominasi lautan bintang ini selama ribuan tahun, dan merupakan salah satu pemimpin surga. Dia memiliki reputasi yang ganas. Jangan khawatir. Nenek moyangmu juga berharap fisik abadi tertinggi akan muncul kembali. Dia akan membantumu mencari jodoh. Sebelum ini, tidak ada yang boleh menganiaya Nona Kimeng, kata Fan Zhou dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan memerintahkan medan perang untuk dibersihkan. Kapal perang Dewa Ungu merobek kekosongan dan hendak melompat ke angkasa. Wanita bernama Fan Xian turun dan berjalan menuju kapal perang lain. Sepupu, mau kemana kamu? Apakah kamu akan bersantai? Apakah kamu tidak akan pergi bersama kami? Dewa Brahma bertanya dengan jahat. Apakah Anda pikir saya seperti Anda yang hanya tahu bagaimana mengejar wanita cantik? Setelah melihat Kimeng, saya bahkan tidak peduli dengan para penyergap. Saya akan membersihkan mereka, kata Fan Xian. Armada besar itu menghilang dan langit berbintang kembali ke keadaan tenang. Sebuah kapal perang sepanjang 300 meter membawa 4 kapal sepanjang 300 meter dan bergegas menuju wilayah meteorit. Ye Fan mengumpat dalam hati. Dia telah ditemukan. Dia telah menggunakan formasi penipu surga sebagai penyamaran, tetapi ketika dia memasuki wilayah ini sebelumnya, dia masih mengeluarkan jejak fluktuasi. Dia sudah lama ditemukan. Kapal ini secepat kilat dan memiliki kecepatan ekstrim. Itu bergegas ke kedalaman kosmos, tapi sayangnya, itu tidak bisa melepaskan pengejaran dari belakang. Pihak lain mengejar dengan cepat dan akan menyusulnya. Itu hanya kapal eksplorasi mineral. Aku ingin tahu kekuatan besar apa yang dimilikinya. Nona muda, biarkan aku pergi dan mengurusnya. Seorang pria kekar dengan rambut yang ditutupi rambut berdiri di kapal terbang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Dia menjilat bibirnya saat dia berbicara, terlihat sangat bersemangat. Si rambut panjang hanya suka bermain kucing-kucingan. Di kapal lain, seorang pria botak dengan ekspresi galak berkata. Fan Xian mengangguk di kapal utama dan berkata, baiklah, tangkap dia hidup-hidup. Saya ingin melihat orang ini. Jika kita tidak menemukan dia memasuki wilayah meteorit itu sebelumnya, akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Dia benar-benar bersembunyi di sana dan menghindari pencarian kami. Mengerti. Anak nakal, aku datang. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan senjata Sir Longhair. Aku akan membiarkanmu merasakan es dan api terlebih dahulu. Nikmatilah. Pria besar itu berteriak dengan penuh semangat. Dia mengaktifkan kapal perang dan menyerangkan 2 berkas cahaya. Salah satunya adalah daya tembak murni dari peradaban teknologi sementara yang lain adalah kekuatan sihir yang terbentuk dari jalinan tanda Dao. Mereka menyerang secara bersamaan. Ekspresi Ye Fan dingin. Dia dengan terampil mengendalikan kapal dan bergegas ke kedalaman kosmos, menghindari gelombang demi gelombang serangan. Teknik anak nakal ini tidak buruk. Aku menyukainya, haha. Si rambut panjang tertawa keras dan mulai menyerang dengan liar lagi. Ye Fan sangat marah. Dia bisa mendengar teriakan pihak lain melalui layar. Tidak diketahui sudah berapa tahun sejak seseorang berani menggodanya seperti ini. Boom! Dia mulai melakukan serangan balik dan menyerangkan semua jenis senjata. Namun, kapal eksplorasi mineral ini jauh lebih rendah dari kapal perang di belakangnya. Pihak lain menyangga layar cahaya dan tidak bisa menyerang sama sekali. Nona muda, izinkan aku bergabung juga. Teknik kontrol anak nakal ini sangat kuat. Dia benar-benar menghindari serangan yang begitu ganas. Aku sangat menyukai target langsung seperti ini, kata pria botak itu dengan sorot mata yang ganas. Baiklah, biarkan dia hidup-hidup. Fan Xian mengangguk. Ada jejak kebingungan di wajah cantiknya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Fan tidak akan ditembak jatuh setelah sekian lama. Anak nakal, aku ikut juga. Aku akan melatihmu dengan baik dan bersiap untuk menikmatinya sepenuhnya. Brengsek, kalian berdua bajingan. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia menemukan bahwa dia telah disalib.
Pada saat ini, dia terjepit dari depan dan belakang. Semua jenis senjata ditembakkan pada saat bersamaan. Kapal eksplorasinya tertabrak. Tidak ada gunanya bahkan jika dia mengaktifkan penghalang energi. Itu sudah ditembus dan lambung kapal akan meledak. Teknik pengendaliannya sudah mencapai kesempurnaan, tapi kapal ini terlalu lemah. Pada saat ini, dia hanya bisa meronta-ronta dan bergegas keluar dari lambung kapal untuk terbang ke langit berbintang. Anak nakal, apa kau akan lari lagi? Beberapa pesawat ruang angkasa mendekat dan mengelilinginya. Si rambut panjang berteriak. Anak nakal, berteriaklah minta tolong. Namun, tidak ada gunanya bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu keluar. Mata pria botak itu berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia tertawa keras. Ini adalah sekelompok perampok. Mereka biasanya berkeliaran di antara hidup dan mati. Kepala mereka semua diikat ke ikat pinggang dan bisa dibunuh kapan saja. Oleh karena itu, mereka menggunakan segala macam cara untuk mengurangi tekanan. Menggoda tawanan mereka juga merupakan salah satunya. Botak terkutuk. Mata Yevan bersinar dengan cahaya dingin. Pedang emas di antara alisnya berkedip, dan dengan suara ci, kapal perang itu terbelah, menyebabkan dia jatuh juga. Aku tidak tahu dia punya beberapa keterampilan. Dia memiliki harta dao yang kuat. Semuanya, hati-hati. Teriak pria botak itu, tapi dia tidak terlalu khawatir. Tentu saja, mereka hanya bisa menggunakan telepati di alam semesta. Yevan sedikit banyak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Dia sudah memiliki pemahaman tentang bahasa ini. Anak nakal, ayo kita berdebat dalam seni fisik. Kamu sepertinya sangat kuat, kata pria botak itu dengan sengit. Tentu. Yevan menjawab. Dia bergegas maju dan menggunakan sedikit kekuatan untuk mengirimkan serangan telapak tangan. Pada akhirnya, pria botak itu masih terguncang ke tanah, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya hampir terbelah. Yevan bergegas mendekat dan meraih kapal perang yang terpotong. Dengan gemuruh, dia melemparkannya keluar dan menabrakkannya ke kapal berambut panjang itu. Seketika, lambung kapal berubah bentuk, dan teriakan kesakitan datang dari dalam. Sial, anak nakal ini benar-benar kuat. Dia perlu diberi pelajaran. Melempar pesawat ruang angkasa seukuran bukit kecil dengan mudah di ruang hampa alam semesta tentu saja bukan apa-apa. Jika mereka tahu bahwa bahkan di planet dengan gravitasi yang kuat, Yevan dapat dengan mudah melempar puluhan atau bahkan ratusan gunung, mereka pasti tidak akan berani bertarung dengannya dalam seni fisik. Ekspresi Yevan tidak berubah. Dia masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia takut memperingatkan musuh dan membiarkan wanita berambut merah itu melarikan diri. Bang! Dia bertarung dengan si botak ganas dan pria berambut panjang satu demi satu, memaksa mereka untuk mundur. Meskipun mereka menggunakan seni dan artefak rahasia mereka, dia masih menekan mereka. Dari waktu ke waktu, dia akan memberi mereka beberapa tendangan di bagian tubuh yang sakit, tapi dia tidak memberi mereka hukuman yang berlebihan. Akhirnya, pintu kapal utama terbuka, dan seorang wanita berambut merah keluar. Dia mengenakan rok ungu yang berkilauan dengan kemegahan. Jelas sekali bahwa itu adalah harta karun rahasia. Dua paha yang halus dan putih seperti salju terlihat, berkilau dan menyilaukan. Bisa dikatakan, hanya sedikit wanita cantik di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kaki ramping bagaikan batu giok ini. Aku akan bertarung denganmu, kata Fan Xian. Sebelum penampilannya terungkap, sepasang kaki seperti batu giok melangkah keluar. Itu sangat menawan. Kamu, Yevan dengan dingin meludah. Dia melihat ke dalam kabin, ingin melihat wanita macam apa ini. Benar, ini aku. Kamu sepertinya bukan seseorang dari bidang bintang ini. Jika kau kalah, kau akan menjadi pengikutku. Bagaimana? Suara Fan Xian sangat menarik. Bagaimana jika kamu kalah? Kata Yevan. Lakukan apapun yang kamu inginkan, kata Fan Xian dengan tenang. Yevan tertawa. Dia benar-benar ingin bertarung dengan tubuh aslinya. Dia belum pernah melihat orang yang bisa berdiri berdampingan dengannya. Anak nakal, kamu masih berani tertawa. Kamu masih 108.000 li jauhnya dari bersaing dengan nona muda Fan dalam seni fisik. Kekuatan garis keturunan dari keturunan fisik pertempuran surga Brahma tidak ada bandingannya. Siapa yang bisa bersaing dengannya dalam seni fisik? Anak nakal ini mengira dia mendapatkan penawaran yang bagus. Jika dia tidak dipukuli setengah mati kali ini, aku akan menjadi kepala babi. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah menantang wanita muda itu tahun ini, tapi mereka semua kembali dengan kekalahan. Bukankah bersaing dengannya dalam seni fisik berarti mendekati kematian? Pria berkepala botak, pria berambut panjang, dan yang lainnya tertawa bersama.
Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Orang-orang dari dua kapal perang lainnya dan kapal utama juga berjalan keluar, mengelilingi tempat ini seolah-olah mereka sedang menonton drama. Mata mereka semua bersinar dengan cahaya yang mengejek. Anak nakal, cepatlah mengaku kalah. Beritahu kami rahasiamu, jika tidak, kamu harus berbaring di tempat tidur selama setengah tahun untuk pulih. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini tampak seolah-olah akan memakannya. Namun, ini juga membuatnya menarik kembali penghinaannya karena wanita ini sebenarnya adalah keturunan dari fisik pertempuran surga Brahma. Sebelum dia datang ke lapangan bintang ini, dia sudah mendengar tentang fisik iblis primitif, fisik pertempuran surga Brahma, fisik abadi zenit, Del. Semuanya mengguncang dunia, fisik terkuat yang pernah muncul di lapangan bintang ini. Kaki Fan Xian yang indah tak tertandingi, panjang dan indah. Dia berjalan keluar dari pintu kabin, melenggang dengan anggun. Sosoknya tinggi dan ramping, memperlihatkan pinggang kecil berwarna putih giok. Tubuh bagian atasnya juga ditutupi jubah ilahi berwarna ungu, memperlihatkan sepasang lengan putih bersih yang berkilauan dengan kilauan. Dadanya sangat penuh, seolah-olah ingin membebaskan diri. Rambut merah panjangnya sangat cerah, dan tergerai secara alami di bahunya. Kulitnya putih bersih dan berkilau, dan keduanya saling melengkapi. Wajahnya yang lonjong memiliki mata yang besar dan berair, dan dia sangat cantik. Bersama dengan bibirnya yang merah cerah, wanita ini tampak sangat mengharukan, seksi dan misterius. Chapter 1133 Brahma Immortal. Rambut merahnya lembut dan berkilau. Tubuh Fan Xian ramping, dan kakinya begitu putih dan sempurna sehingga membuat orang pusing. Bahkan bawahannya pun merasa mulut mereka menjadi kering. Fan Xian tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan jari ramping dan mengaitkannya pada Ye Fan, memprovokasi dia. Bibirnya melengkung menjadi senyuman, dan dia memiliki temperamen yang berbeda. Hei, nak, semoga berhasil. Tunggu saja untuk dilatih, teriak pria botak itu dengan garang. Hahaha, siapa yang mau bertaruh denganku? Saya katakan wanita itu akan mengalahkannya dalam 3 jurus. Dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun, dan dia harus menjadi pengawal, teriak si gondrong. Saya rasa tidak. Anak ini sedikit berbeda. Dia mungkin akan bertahan 5 atau 6 jurus. Saya berani bertaruh 10.000 kristal yuan dengan Anda, kata seseorang. Omong kosong. Anak ini hanya sedikit lebih kuat dariku dan kakak botak, kata si rambut panjang sambil tersenyum lebar. Ye Fan menatap mereka dan berkata, bisakah aku juga bertaruh denganmu? Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pelampiasanku. Bagaimana dengan itu? Dari mana anak ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Teriak sekelompok orang. Mereka semua ingin menghampiri dan memukulinya. Nak, apa kau minta dipukuli? Bagaimana kalau tetua rambut panjang berolahraga denganmu? Rambut panjang berteriak. Fan Xian masih tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka, dan senyum tipis muncul di bibir merahnya yang cerah dan seksi. Kemudian, dia mengulurkan satu jari dan memberi isyarat pada Ye Fan. Dihadapkan dengan provokasi si cantik, Ye Fan tertawa dan berkata, jika kamu kalah, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan, kan? Itu benar, selama kamu memiliki kemampuan, kata Fan Xian sambil mengangkat dagunya yang putih. Aku hanya takut kamu tidak akan mengakuinya saat waktunya tiba, menangis dan berteriak. Ye Fan tertawa. Orang-orang di sekitar mereka tidak senang. Sebelum wanita cantik berkaki panjang itu bisa berbicara, mereka semua mulai mengejek Ye Fan satu per satu. Mengapa kamu tidak mencari tahu siapa nona kami? Bunga suci dari Samudra Bintang Bulu Peri. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Kali ini, kamu akan dihajar sampai babak belur. Nona selalu menjadi wanita yang menepati janjinya. Namun, kamu tidak punya harapan sama sekali. Tunggu saja untuk dipukuli. Fan Xian adalah mutiara yang cemerlang di Samudra Bintang Bulu Peri. Dia sangat terkenal, dan semua orang tahu tentang dia. Kecantikannya menyebar jauh dan luas, dan di area bintang ini, dia tidak lebih lemah dari Kimeng. Hanya saja ini adalah misi rahasia. Dia takut beritanya akan bocor, jadi dia tidak membawa orang-orang itu bersamanya. Jika tidak, dia biasanya akan dikelilingi oleh sekelompok elit muda. Ye Fan melirik ke arah kerumunan, lalu menatap Fan Xian dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana kalau begini, kalian semua datang padaku bersama-sama. Aku tidak akan menggertakmu. Mari kita bekerja sama. Anak baik, kamu cukup sombong. Kamu bahkan berani mengejek keturunan fisik pertempuran Brahma. Aku harap kamu tidak akan memperlihatkan gigimu dan melolong seperti hantu nanti. Orang ini minta dipukul.
Dia terlalu sombong. Mengapa kita tidak memberinya pelajaran terlebih dahulu dan memukulinya sampai setengah mati? Si rambut panjang, si botak, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Mereka semua ingin mengeroyok Ye Fan dan membantunya melonggarkan tulang-tulangnya. Mereka benar-benar tidak tahan melihatnya. Kamu memang sombong. Aku harus membiarkanmu merasakan sakit. Fan Xian mengambil langkah maju dan mengayunkan tubuh rampingnya. Penampilannya cantik, dan rambut merahnya tergerai, menutupi setengah dari pipinya yang putih. Datanglah padaku bersama-sama. Ye Fan menunjuk ke arah si botak dan si rambut panjang dan berkata, terutama si botak dan si rambut panjang. Kalian berdua adalah yang paling keras. Bukankah kamu mengejarku tadi? Kali ini, datanglah padaku bersama-sama. Pada saat itu, semua orang penting telah meninggalkan kapal perang, dan mereka tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa. Karena itu, Ye Fan tidak lagi khawatir. Sial, kamu butuh latihan. Kamu tidak tahan lagi, bukan? Yang hebat ini akan membuatmu bersenang-senang. Berani menantang kami, aku akan membiarkanmu bersenang-senang tanpa henti. Wajah si botak dan si rambut panjang menjadi gelap. Mereka menjatuhkan diri bersama, tapi kali ini, mereka tidak begitu beruntung. Serangan Ye Fan menjadi lebih berat, dan si botak menjadi labu berdarah. Seluruh tubuhnya retak, dan tulang-tulangnya terus-menerus patah. Si rambut panjang menjadi gorila tak berbulu, melolong dan penuh luka akibat pedang dao emas yang keluar dari sela-sela alis Ye Fan. Ekspresi Fan Xian akhirnya berubah. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Fan sangat mengejutkan dan jarang terlihat. Jika dia ingin mengambil nyawa keduanya, hasilnya akan segera terungkap. Kalian semua, mundur. Dia seperti seekor ular yang indah. Pinggangnya terasa lembut saat dia bergeser. Tangannya yang ramping menyerang, mengeluarkan hamparan cahaya yang menyilaukan saat menusuk ke arah dahi Ye Fan. Ye Fan menepis dengan tangannya. Seberkas cahaya keemasan merembes keluar dan menyapu ke arah Fan Xian. Kemudian, dia terus-menerus melepaskan pukulan berat seperti harimau menerkam elang. Telapak tangan dan jari-jarinya 100 kali lebih kuat dari artefak magis. Mereka memotong lapisan penghalang cahaya dan mengirim tubuh giok ramping ini terbang. Anak nakal ini begitu kuat sehingga dia bisa bertarung melawan nona muda. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini. Siapa keluarga Fan? Mereka adalah keturunan dari fisik pertempuran Brahma. Ketangguhan tubuh jasmani mereka jarang terlihat. Meskipun darah pertempuran mereka dari masa lalu tidak lagi terlihat, mereka tetap bukan orang yang bisa dilawan oleh orang lain. Di dunia bintang ini, tidak banyak kultivator yang bisa bersaing dengan teknik tubuh keluarga Fan. Bahkan harta rahasia pun bisa dengan mudah dihancurkan oleh mereka. Keberanian ilahi mereka tak terbendung. Kamu benar-benar sedikit istimewa. Namun, ini masih belum cukup. Sudut bibir Fan Xian sedikit melengkung, membawa jejak keceriaan. Ada juga jejak kesombongan yang dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lapisan kemegahan yang berharga. Darah di dalam tubuhnya yang ramping dan putih berkilau melonjak seperti sungai, melepaskan gelombang suara gemuruh. Dia mulai menggunakan kekuatan tempur yang menakutkan yang diwarisi dari fisik pertempuran Brahma. Ye Fan berkata, benarkah begitu? Saya juga ingin meregangkan otot saya sedikit. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda kalah, Anda dapat memenuhi janji Anda. Tidak masalah. Saya selalu menepati janji saya. Jika Anda bisa mengalahkan saya akan menjadi milik Anda malam ini. Fan Xian menjilat bibir merahnya, menunjukkan temperamen genit. Namun, ada juga jejak tidak berperasaan saat dia berkata, namun, jika Anda kalah, Anda akan menjadi punggawa saya mulai sekarang. Kamu tidak akan pernah bisa pergi. Baiklah, kalau begitu, datanglah padaku. Ye Fan tertawa. Weng. Aura Fan Xian tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat. Seluruh tubuhnya mengalir dengan kilau merah berkilau, seolah-olah ki darah yang mencapai surga menyembur keluar. Itu seperti kabut merah, membuatnya terlihat lebih memikat. Kekuatan yang diwarisi dari fisik pertempuran Brahma. Sekelompok orang di sampingnya berteriak. Mereka semua sangat bersemangat saat mereka menyaksikan pertarungan itu dengan mata terbelalak. Di masa lalu, fisik pertempuran Brahma pernah menyapu dunia ini. Dia dikenal tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Karena keturunannya mewarisi sebagian dari garis keturunannya, mereka secara alami sangat kuat. Orang-orang ini mengepalkan tinju mereka, seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan Ye Fan dikirim terbang dengan tulangnya patah. Boom! Tubuh anggun Fan Xian mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat kakinya yang indah menyapu, kekuatan tempurnya meningkat dalam jumlah besar.
Kabut mengalir, menakutkan tanpa batas. Namun, yang mengejutkan semua orang, menghadapi kaki indah ini yang dapat dengan mudah mendistorsi langit dan meledak inci demi inci, Ye Fan tidak menghindar sama sekali. Tangan kanannya berubah menjadi emas saat dia menyerang ke depan. Bang! Ye Fan menyapu kaki yang indah itu, dan ujung jarinya bergerak maju. Kekuatan emas mengalir keluar seperti ombak. Fan Xian menjerit. Dia memiliki firasat buruk. Dia menggunakan artefak untuk merobek kekosongan dan menghilang, mundur ratusan meter jauhnya. Meski begitu, seluruh kakinya yang indah mati rasa dan menyakitkan. Ketika jari orang itu melewatinya, itu seperti palu besar yang menghantam tulangnya. Siapa kamu? Fan Xian berdiri di kejauhan, menatapnya dengan hati-hati. Wajahnya dingin. Orang di depannya ini sepertinya tak terduga. Dia mengira bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya saat dia bertarung dengan botak dan rambut panjang. Tetapi bahkan jika dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, itu seharusnya tidak cukup untuknya. Dia tidak menyangka pemuda misterius ini begitu mengerikan. Bahkan ketika tubuh mereka bersentuhan, dia sedikit menderita. Ini jelas merupakan lawan yang kuat. Di kejauhan, sekelompok perampok tercengang. Orang ini telah memblokir kekuatan fisik pertempuran keluarga Fan dan masih aman dan sehat. Ye Fan tersenyum, mengangkat jarinya, dan melihat kakinya yang indah. Dia berkata, kaki yang begitu halus dan panjang. Sayang sekali jika mereka berdarah. Oh, benar, apakah Anda masih bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan? Sombong. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin menggunakan kapal perang untuk meledakkannya berkeping-keping. Siapa yang berani menggoda Nona seperti ini selama ini? Bintang ini sangat kuat, tapi dia terlalu sombong untuk menggoda Nona seperti ini. Ini adalah samudera bintang bulu peri. Dia harus dipukuli. Botak, rambut panjang, dan yang lainnya semuanya marah, tapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa membantu. Beberapa dari mereka ingin memasuki kapal perang untuk mencegah masalah. Sedikit suara retakan terdengar. Fan Xian melepas beberapa perhiasan dari tubuhnya. Beberapa pola ilahi muncul di tubuhnya, dan mereka memiliki kekuatan penyegelan. Tentu saja aku akan menepati janjiku, tapi hanya jika kamu bisa mengalahkanku. Bibir Fan Xian melengkung ke atas. Rambut merahnya kontras dengan kulit putihnya, membuatnya terlihat lebih cantik. Wosh! Kabut mengalir, dan kekuatan menakutkan dari fisik pertempuran Brahma dilepaskan. Fan Xian seperti seorang pejuang yang tak tertandingi. Seluruh tubuhnya terbang, dan kakinya berubah menjadi gunting, mengincar pinggangnya. Tubuh Ye Fan dipenuhi dengan cahaya keemasan. Dia bertarung dengan serius, dan kedua tangannya mengarah ke pergelangan kakinya. Setelah serangkaian tabrakan, Fan Xian mundur. Kemudian, seolah-olah dia sedang mendaki langit, kakinya yang ramping seperti batu giok membuat langit runtuh. Kekuatannya sangat menakjubkan. Sebuah lubang hitam akan muncul di setiap langkah yang diambilnya. Di alam semesta, kekuatan tempur semacam ini sudah cukup mengesankan, dan di generasinya, itu bisa dianggap mengguncang dunia. Langkah Brahma, nona muda itu benar-benar dipaksa untuk menggunakan langkah Brahma. Ada 33 lapisan di langit. Menggunakan teknik langkah ini untuk naik ke langit dapat menghancurkan dunia dengan setiap langkah, dan kekuatannya tidak terbatas. Jika langkah Brahma ditampilkan secara ekstrim, musuh sekuat apapun akan terinjak-injak menjadi debu. Fan Xian mengambil 6 langkah ke arah Ye Fan, setiap langkahnya dipenuhi dengan kekuatan. Lubang hitam yang dia ciptakan tumbuh semakin besar, dan kegelapan alam semesta tampak hancur. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Namun, Ye Fan memblokir semuanya. Setiap kali, ujung jarinya yang berwarna keemasan akan menghantam kakinya yang seperti batu giok. Meskipun ada lubang hitam di antara mereka, kaki Fan Xian masih merasakan sakit. Peng! Fan Xian mengambil langkah ke-10. Rok pendek dan pakaiannya yang ketat berkilauan dengan kilau ungu. Jelas bahwa itu adalah pakaian dewa yang telah ditempa ratusan dan ribuan kali. Kakinya yang putih, lengannya yang seperti batu giok, dan pinggangnya yang kecil terlihat jelas. Dia cantik dan mengharukan. Ye Fan melancarkan serangan berat, menggunakan teknik Battle Sein untuk menghasilkan tungku merah yang berkilauan dan berapi-api. Itu adalah tungku kaisar alam semesta abadi, dan ingin menyedot wanita ini. Ekspresi Fan Xian berubah. Setelah tutup tungku dibuka, gaya tarik yang menakutkan muncul. Dia jatuh dan hampir jatuh ke dalam tungku ilahi di pelukan pihak lain. Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyuman. Dia mengulurkan jari dan mengaitkannya ke arahnya di langit, mengeluarkan provokasi serupa. Kamu. Fan Xian marah.
Pakaian ilahi batu kecubung memicu lekuk tubuhnya yang indah, dan tubuh putihnya yang berkilauan bergerak tak tertandingi. Ini adalah wanita yang sangat luar biasa, seperti kecantikan yang tak tertandingi di bawah langit berbintang. N. Chapter 1134 Menangkap Hidup-Hidup. Fan Xian berjuang sekuat tenaga. Rambutnya yang merah cerah menari-nari tertiup angin, menutupi leher dan dadanya yang seperti batu giok. Namun, dia tidak dapat melarikan diri dari pusaran yang dibentuk oleh tungku alam semesta yang berwarna merah darah. Sekarang kultivasi Ye Fan sangat mendalam, tungku abadi kaisar besar kuno yang dia hasilkan sangat hidup, seolah-olah terbuat dari darah burung phoenix dan emas merah. Itu cemerlang dan berkilau, melepaskan untaian cahaya warna-warni merah yang membungkus tubuh yang luar biasa ini. Langkah Brahma. Fan Xian berteriak. Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, dan ribuan jejak dao menyebar ke segala arah. Alam semesta yang dingin dan gelap runtuh, dan jurang hitam terhubung. Dia mengambil selusin langkah dan berjuang untuk membebaskan diri. Dia memotong tungku kekaisaran dan ingin terbang ke langit. Ye Fan mendongak dan menunjuk ke arah rok pendeknya. Dengan ekspresi kurang ajar, dia berkata, "Kamu terbuka." Ah! Wajah Fan Xian memerah. Ini adalah pertama kalinya dia berteriak karena marah. Dia menutup kakinya dan berputar seperti gasing, melesat ke langit. "Nona Fan, saya harus mengatakan bahwa kaki indah Anda tak tertandingi. Satu-satunya kekurangannya adalah rok Anda terlalu panjang." Ye Fan tertawa keras. Semua orang tercengang. Anak nakal ini terlalu sombong. Dia berani menggoda mawar abadi api Fan Xian yang berduri di samudera bintang bulu peri. Di masa lalu, orang seperti ini akan dilemparkan ke dalam lubang hitam alam semesta. Fan Xian menutup kakinya. Rok ungunya berkibar dan menjulur ke bawah, menjadi baju besi pertempuran. Rok itu berkedip-kedip dengan kilau metalik yang dingin, tetapi juga membuat kakinya yang putih dan ramping semakin mempesona. Rambutnya menari-nari tertiup angin saat dia menatap Ye Fan. Cahaya ungu melesat keluar dari telapak tangannya, dan pedang ilahi emas ungu muncul di tangannya. Dong! Ini adalah pedang emas ungu yang sangat menakutkan. Biasanya, dia menggunakan lengannya sebagai sarung untuk memeliharanya. Itu sangat tajam, dan saat itu muncul, itu bersinar dengan cahaya ungu kacau yang menyilaukan. Nona Fan marah. Ini adalah hartanya, dan itu akan menemaninya ke tingkat orang suci. Legenda mengatakan bahwa ketika ditempa, itu dicampur dengan emas ungu yang saleh, dan tidak bisa dihancurkan. Dang! Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Ye Fan hanya menggunakan tinju emasnya untuk memblokir pedang itu, dan serangkaian percikan api yang menakutkan terbang. Dentang! Semua orang tercengang. Ini bukan pemandangan biasa. Belum lagi Fan Xian, bahkan paman keduanya Fan Zhou tidak memiliki tubuh sekuat itu. Pedang ini bisa menjadi artefak suci kapan saja. Itu ditempa oleh seorang suci kuno untuknya, harta rahasia yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun. Justru demi mencocokkannya agar dia bisa naik ke level Sein bersamanya. Mustahil. Apakah tubuh dagingnya bahkan lebih kuat dari tubuh Nona Fan Xian? Pria botak dan pria berambut panjang itu merasakan sakit kepala, dan mereka merasa bahwa mereka merasa seolah-olah mereka adalah 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 mereka. Tian dari pedang. Dia berdiri di sana dan terus menebas. Sinar pedang terjalin, dan Ye Fan terkejut. Dia memiliki teknik yang begitu rumit, dan itu di luar dugaannya. Energi pedang yang kacau mengandung kekuatan hukum ruang angkasa yang menakutkan, dan membentuk pintu hitam. Itu mencoba mengirimnya ke tanah asing. Ini adalah pintu bintang yang dibangun oleh energi pedang kacau yang tak terkalahkan. Itu terhubung ke penjara kegelapan, dan musuh akan dibuang ke sana selamanya. Pria botak dan yang lainnya sangat bersemangat, dan mereka memperhatikan dengan seksama. Penjara kegelapan adalah penjara di samudera bintang bulu peri, dan digunakan untuk mengurung penjahat serius. Itu adalah tempat di mana orang hanya bisa masuk, dan tidak ada jalan keluar. Ye Fan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang yang bisa menembus kehampaan, menjalin hukum luar angkasa, dan membangun pintu bintang. Sungguh teknik yang luar biasa dan unik. Boom! Dia menyatukan kedua tangannya, dan seolah-olah dua batu giling emas berputar. Energi pedang dan pintu bintang dihancurkan, dan hujan cahaya tersebar di alam semesta, bersinar seperti komet. Serangan Fan Xian dengan mudah hancur, dan berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Lengannya, yang memegang pedang emas ungu, sedikit gemetar. Dia baru saja dihantam oleh kekuatan besar, dan dia hampir kehilangan cengkeramannya. Darah nirvana mengalir di tubuhnya, dan dia telah ditempa oleh berbagai teknik kuno.
Tubuh fisiknya sangat kuat, dan jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Ye Fan tersenyum tipis di wajahnya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengaitkan jarinya ke arahnya lagi, memprovokasi dia dengan caranya sendiri. Matanya tiba-tiba berubah menjadi dua bidang cahaya terang, seperti dua matahari kecil. Auranya terus meningkat, dan pedang emas ungu melayang di atas kepalanya, melindungi tubuhnya. Darahnya bergemuruh, membasahi dinding pembuluh darahnya. Niat bertarung yang menjulang tinggi mengalir, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dewa kuno. Fisik pertempuran nirwana menekankan pada penaklukan dunia melalui pertempuran. Di 9 langit dan 10 bumi, saya adalah penguasa tunggal, dan itu membutuhkan semacam roh yang tak terkalahkan. Pada zaman kuno, tubuh jasmani dikenal tak tertandingi. Garis-garis pola muncul di permukaan tubuhnya, dan tubuhnya yang putih berkilau dipenuhi dengan aura dao yang agung. Setiap jengkal sangat mempesona. Dengan teriakan ringan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Itu adalah konfrontasi teknik tubuh, dan pertarungan jarak dekat. Kehebatan pertempuran Fan Xian melonjak, dan dia menampilkan Brahma 8 Sansu yang diciptakan oleh leluhurnya. Setiap gerakannya mengandung misteri alam semesta yang mendalam, dan sangat mendalam. Ye Fan diselimuti oleh cahaya warna-warni abadi yang cemerlang. Dia tidak memiliki fisik pertempuran yang sebenarnya, jadi dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan tubuh jasmani Ye Fan. Namun, teknik menakjubkan semacam ini memang sangat menakutkan. Setiap serangan mengandung kekuatan domain bintang, dan itu meningkatkan kehebatan pertarungannya. 8 teknik nirwana dan langkah nirwana sebanding dengan teknik menakjubkan para kaisar kuno. Ye Fan sangat terkejut. Dia tidak tahu seberapa kuat leluhurnya. Mungkinkah dia benar-benar seorang kaisar kuno? Peng! Kedua tangan Ye Fan bergabung bersama lagi, dan untaian kemegahan suci muncul, menghancurkan semua serangan Fan Xian. Dia juga terlempar, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Nona muda, kalah. Keturunan dari fisik pertempuran nirwana dikalahkan oleh anak nakal tanpa nama. Apakah ini menentang surga? Kelompok perampok semuanya terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai hasil ini. Anggota klan Fan dikalahkan dalam kontes kekuatan fisik. Itu hanya seperti cerita fantasi. Dia pasti menggunakan cairan evolusi yang paling kuat. Mungkinkah fisik abadi tertinggi atau fisik iblis primitif telah hidup kembali? Sekelompok orang itu khawatir. Kamu telah kalah. Apakah itu berarti kamu milikku sekarang? Bibir Ye Fan membawa sedikit senyuman. Aku belum kalah. Ekspresi Fan Xian tenang, tetapi orang bisa melihat kepanikan di hatinya melalui matanya yang berair. Semua jenis teknik menakjubkan digunakan, dan dia menyerang Ye Fan. Dang. Serangannya berani dan tak terbendung. Fan Xian dikirim terbang beberapa kali. Dia sama sekali bukan lawannya, dan beberapa alat setengah bijak yang melindungi tubuhnya hancur. Darah emas, kau adalah yang legendaris. Tubuh emas yang tak bisa dihancurkan. Anda menggali semua potensi Anda, atau apakah Anda menggunakan cairan evolusi yang paling kuat? Fan Xian berteriak kaget. Kamu mengekspos dirimu lagi. Ye Fan mengangkat kepalanya dan mendongak tanpa menghindar sedikit pun. Dia berkata sambil tersenyum, jangan selalu berpikir bahwa kamu begitu menyendiri. Apa gunanya berdiri begitu tinggi? Memandang rendah orang-orang biasa. Sayangnya, hanya aku. Kulit Fan Xian seperti batu giok halus, tetapi pada saat ini, garis-garis hitam muncul di dahinya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dengan sikap mempertaruhkan nyawanya, dia melancarkan serangan terkuatnya. Bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Kamu terbiasa menjadi tinggi dan perkasa, jadi aku hanya bisa mengagumimu. Ye Fan tertawa keras. Pria botak, raksasa berambut panjang, dan yang lainnya mengutuk pada saat yang bersamaan. Semua wajah mereka memerah karena marah saat mereka berteriak dan menebak-nebak. Bisakah bajingan ini menjadi lebih tidak tahu malu? Dari mana dia berasal? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Fisik yang aneh seperti itu tidak mungkin bukan siapa-siapa. Menurut pendapat mereka, meskipun dia mungkin bukan yang terkuat di kerajaan abadi, dia pasti seorang jenius surgawi di bidang bintang lainnya. Mereka sangat yakin bahwa hanya seorang ahli yang lahir di bintang kuno ini yang bisa menjadi nomor satu di bawah langit berbintang. Saya pikir dia hampir sebanding dengan fisik abadi tertinggi yang legendaris dan fisik pertempuran Brahma. Fan Xian bersiul dengan jelas dan meludahkan awan yang dengan cepat menyelimuti seluruh tempat, membuat kewaskitaan tidak berguna. Ini adalah Brahma Battle Key. Kekosongan terdistorsi, dan lubang hitam muncul satu demi satu. Ini adalah teknik yang menakutkan.
Domain Brahma mempengaruhi bagian alam semesta ini, mengubahnya menjadi bidang khusus. Bakat Fan Xian cukup mengejutkan. Bahkan tanpa mengandalkan garis keturunannya, dia masih seorang jenius yang menakutkan. Melahap, melelehkan, menghancurkan. Semua jenis kekuatan menakutkan mendatangkan malapetaka, ingin melenyapkan tubuh emas Ye Fan. Boom! Lengan teratai putih bersih menebas di seberang lubang hitam dengan pedang kuno berwarna ungu emas, menghancurkan seluruh tempat. Ding! Ye Fan menjentikkan jarinya dan mengibaskan pedang panjang itu. Dia mengedarkan formula tentara dan, pada saat yang sama, memanfaatkan momentum untuk merebut pedang itu dan menangkapnya sekaligus. Seluruh tubuh Fan Xian bersinar saat dia melepaskan semua jenis teknik yang menakjubkan. Dia ingin menembus tubuh Ye Fan, tapi semuanya dibatalkan oleh domain emasnya. Bas! Kaki Fan Xian yang indah tiba-tiba terayun tinggi ke udara dan menendang ke arah tengkorak Ye Fan. Serangan itu cepat dan menakutkan, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dan keanggunan sosoknya. Bang! Ye Fan mengulurkan tangan dengan satu tangan dan dengan kuat meraih kaki giok yang putih dan ramping ini. Dia menekannya ke dadanya yang berkilauan dengan kilau berkilau. Kamu cukup pemarah. Berhati-hatilah agar aku tidak membawamu berkeliling seperti ini di lautan bintang. Kamu, biarkan aku pergi. Kulit Fan Xian berubah menjadi merah padam. Dia ingin memotong Ye Fan menjadi 8 bagian. Dia benar-benar telah mencemarkannya seperti ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kau, lepaskan nona muda itu. Teriak si botak dan yang lainnya. Mundur. Tiba-tiba, gejolak indera ilahi lainnya tiba dari jarak puluhan kilometer. Kapal perang utama mulai menyala dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum menghilang ke kedalaman kosmos. Ye Fan tertegun. Itu jelas merupakan transmisi indera ilahi Fan Xian. Lalu siapa orang yang ada di tangannya? Dia tahu dia telah ditipu. Ini hanya sebuah inkarnasi. Ketika dia telah melepaskan Brahma Battle Key-nya barusan, dia telah membentuk sebuah domain untuk menghalangi mata surga dan melarikan diri. Ye Fan menekan inkarnasi ini. Dia menggunakan rumus baris dan berubah menjadi petir yang menghantam si botak, si rambut panjang, dan yang lainnya. Dia juga menghancurkan kapal terbang mereka, dan hanya menyisakan satu kapal untuk dirinya sendiri. Ribuan kilometer jauhnya, Fan Xian berhenti dan bergumam dalam hati, tubuh emas yang tak bisa dihancurkan. Itu sebenarnya adalah tubuh emas yang tak bisa dihancurkan yang legendaris. Ini adalah tubuh tertinggi yang ingin diikat oleh kekuatan besar manapun. Tiba-tiba, wajahnya memerah dan dia merasa tidak nyaman. Dia mengertakkan gigi karena marah dan berkata, beraninya kau menyentuhku. Jika inkarnasi itu jauh dari tubuh utama, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi pada saat ini, mereka hanya terpisah beberapa ribu kilometer. Bisa dikatakan bahwa ia merasakan hal yang sama dengan tubuh utama. Tubuhnya yang lembut dan indah seperti ular segera meliuk-liuk dan menjadi merah. Ye Fan berdiri di depan kelompok tawanan dengan inkarnasi Fan Xian dalam tahanan dan menyapu matanya ke mereka satu per satu. Di kejauhan, ada kilatan cahaya dan kapal perang sepanjang 1000 kaki itu kembali. Tubuh asli Fan Xian keluar dari kabin. Sosoknya yang tinggi dan ramping sangat cantik. Nona muda, barusan bajingan ini mencemarkan nama baikmu dengan berbagai cara. Tidak peduli apakah itu yang seharusnya atau tidak seharusnya dia sentuh. Tidak, dia tidak boleh menyentuh apapun. Bagaimanapun, dia menyentuh semuanya. Dia harus memotong tangannya. Fan Xian terhuyung-huyung saat mendengar kata-kata orang-orang ini. Kakinya yang ramping menjadi lemas dan dia hampir jatuh. Dia memelototi mereka dan kemudian menatap Ye Fan. Ye Fan berkata dengan benar, jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya hanya memeriksa bagaimana fisik Anda. Tubuh pertempuran Brahma sesuai dengan reputasinya. Sangat indah. N. Chapter 1135 lawan. Fan Xian menggemeretakkan gigi peraknya yang berkilau. Apa hubungannya, kecantikan ekstrim, dengan fisik pertempuran Brahma? Orang ini hanyalah mulut murahan yang ingin diinjak. Dia terlalu penuh kebencian. Kamu masih berani kembali. Kamu benar-benar melebihi ekspektasi saya. Ye Fan tertawa nakal. Jika aku tidak kembali, apakah kamu akan membunuh semua bawahanku? Fan Xian bertanya. Belum tentu. Saya orang yang murah hati. Meskipun saya dikejar oleh kalian untuk jangka waktu tertentu, memberi mereka pelajaran sudah cukup untuk melampiaskan kemarahan saya. Paling-paling, saya akan melemparkan mereka ke dalam lubang hitam dan membiarkan mereka berjuang sendiri, kata Ye Fan. Sekelompok orang itu ketakutan. Terlepas dari fisik yang paling kuat, berapa banyak orang yang bisa tetap tidak terluka di samping lubang hitam? Mereka pasti akan berubah menjadi debu dan mati dengan cara yang bersih.
Oh benar, kau sudah kalah. Apakah kamu di sini untuk memenuhi janjimu? Ye Fan memiliki ekspresi penuh harap, tetapi tidak ada yang tahu apa niatnya yang sebenarnya. Fan Xian sangat marah sampai wajahnya memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara samar, saya di sini untuk menyelamatkan mereka. Saya akan membayar mahal untuk taruhan saya dengan Anda. Kamu cukup setia. Tapi harga seperti apa yang bisa membuatmu dibandingkan dengan kecantikan yang tak tertandingi? Aku ingat mendengar kamu mengatakan bahwa kamu adalah milikku malam ini. Ye Fan menggoda. Aku akan memberimu benda ilahi yang paling berharga di dunia manusia. Ini sangat berguna untuk kultivasi dan dapat membantumu menerobos terus-menerus, mencapai alam yang tak terbayangkan, kata Fan Xian. Ada hal seperti itu di dunia manusia? Ye Fan bertanya. Benar, itu adalah cairan evolusi yang paling kuat. Kami telah menggali banyak biji ilahi, dan tidak akan lama lagi kami dapat mulai memurnikannya. Mungkin Anda tidak tahu apa yang dilambangkannya, tetapi jika Anda bertanya kepada siapapun di kerajaan abadi, mereka akan mengerti. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk berjalan di jalan yang paling kuat dan berubah menjadi dewa di alam tertinggi. Kata Fan Xian dengan sungguh-sungguh. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki apa-apa sekarang. Itu hanya janji kosong. Apakah kamu berhasil memurnikan cairan berharga itu atau tidak, masih belum diketahui. Ye Fan mengerutkan kening. Batu mandat surga yang paling langka telah diperoleh, dan semua rintangan telah disapu bersih. Kami memiliki metode kuno untuk memurnikan cairan berharga murni dalam waktu singkat. Kata Fan Xian. Dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Ye Fan, ingin dia bergabung dengan surga. Alasan mengapa dia bertaruh dengannya adalah karena dia berharap untuk mendapatkan punggawa yang kuat. Kamu jelas-jelas adalah orang yang kalah, dan kamu masih belum memenuhi janjimu. Mengapa kau ingin aku bergabung denganmu dan melayani surga? Kamu terlalu licik. Ye Fan mencibir. Aku tidak mengajakmu sebagai punggawa. Sebaliknya, saya mengundang Anda untuk menjadi penatua tamu tingkat pertama. Kamu hanya akan mendengarkan saya dan tidak mendengarkan saya. Anda akan benar-benar bebas, kata Fan Xian dengan serius. Kemudian, dia menjelaskan pro dan kontra kepadanya secara rinci. Di kerajaan abadi, hanya faksi terkuat yang memiliki kemampuan untuk memurnikan evolution liquid terkuat. Bahkan jika yang lain bisa menemukan Divine Ores, itu tidak akan berguna. Selain itu, pengelolaan Starfield ini sangat ketat. Jika seseorang dari alam luar menerobos masuk dan ditemukan, mereka akan segera dikepung dan diserang. Dalam sistem beradab ini di mana teknologi dan dao yang hebat hidup berdampingan, sangat sulit bagi orang luar untuk bersembunyi. Itu karena begitu mereka memasuki kota atau daerah tertentu, akan ada tes garis keturunan yang ketat. Terutama jika orang tahu bahwa konstitusinya istimewa dan garis keturunannya kuno dan mulia, para ahli tertinggi pasti akan ditarik keluar untuk merebut darah sucinya. Ye Fan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa kefasihan Fan Xian tidak buruk. Dia jelas seorang tahanan, tapi sekarang, dia sedikit tergoda. Jika Anda dapat memperbaiki cairan evolusi konstitusi terkuat, konstitusi Anda akan ditempa dalam semua aspek. Di masa depan, kemungkinan besar kau akan bisa bertarung melawan fisik abadi tertinggi dan fisik iblis primitif yang sebenarnya. Anda bahkan mungkin bisa berdiri bahu-membahu. Fan Xian tidak bisa memastikan seberapa murni garis keturunan tubuh emas Ye Fan. Menurutnya, mungkin lebih dari 10 generasi kemudian. Namun, ini sudah cukup. Dia bisa menggunakan cairan evolusi untuk sepenuhnya membangkitkan darah dewa yang tidak aktif di tubuhnya. Sebelum ini, Ye Fan telah mencari melalui bagian lautan kesadaran pria botak dan pria berambut panjang. Dia percaya bahwa kata-kata Fan Xian itu benar dan tidak berlebihan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa keluarga Fan memiliki orang suci kuno. Ini adalah hal yang paling menakutkan karena itu benar-benar dapat mengancam nyawanya. Selain itu, beberapa kapal perang suci hanya bisa memberikan kerusakan fatal padanya selama pertempuran yang menentukan di luar angkasa. Biasanya, dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka dari jarak dekat. Kamu datang dari alam luar dan memperhatikan penggalian harta karunmu sendiri. Leluhurku mungkin bisa membantumu, kata Fan Xian. Ye Fan tertawa kering. Akan lebih baik jika dia tidak bertemu dengan karakter yang menakutkan. Dia tidak tertarik untuk menerima bimbingan apapun. Dia memikirkannya dan merasa bahwa dia bisa pergi ke sana. Itu karena dia memiliki harta rahasia yang diberikan kepadanya oleh Skyade Sein. Itu bisa merasakan fluktuasi orang suci kuno dan memungkinkan dia untuk melarikan diri terlebih dahulu. Juga, dari kelihatannya, Fan Xian dengan tulus berharap dia bisa bergabung dengan mereka.
Seharusnya tidak ada konflik kepentingan dalam jangka pendek karena dia telah mencari melalui fondasi abadi dari inkarnasi itu. Kaisar Azure telah muncul di ruang berbintang ini sebelumnya. Cairan evolusi terkuat begitu ajaib sehingga sangat menggoda baginya. Mungkin, dia bisa meningkatkan kecepatan kultivasinya di sini. Jalan menuju kenaikan keabadian di dunia lain akan segera terbuka. Dia harus cukup kuat untuk menghadapinya. Dia merasakan perasaan terdesak. Aku baru saja memutuskan daoku. Jika aku pergi ke sana, aku tidak akan diperlakukan sebagai mangsa oleh paman-pamanmu itu karena garis keturunan istimewaku, kan? Ye Fan berbicara. Dia secara alami menyembunyikan kekuatannya. Selama proses bertarung dengan Fan Xian, dia tidak berusaha keras untuk mengedarkan daunnya. Oleh karena itu, Fan Xian tidak tahu bahwa dia adalah seorang kultivator yang baru saja memutuskan daunnya belum lama ini. Jangan khawatir, kemanapun Anda pergi, semua kekuatan besar akan melakukan yang terbaik untuk menjerat Anda. Paman-paman saya bukanlah orang yang berpikiran picik. Fan Xian tersenyum. Ye Fan mengangguk, dia tidak takut. Selain orang suci kuno itu, jika ada orang lain yang ingin berselisih dengannya, dia yakin dia bisa menghancurkan mereka semua. Dia melepaskan inkarnasi Fan Xian. Sebelum melepaskannya, dia menamparkan pantatnya yang gagah, menyebabkan tubuh utama dan inkarnasinya berteriak ketakutan. Mereka hampir bertarung dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Ye Fan mengusap kepala pria botak yang berkilau itu, mencoba merasakannya sambil membuka batasannya. Dia tertawa keras dan berkata, sangat berkilau, bahkan lebih bersih daripada biksu. Setelah itu, dia mencabut segenggam rambut dada raksasa berambut panjang itu dan melemparkannya keluar, membatalkan pembatasan pada kelompok tawanan. Sialan, anak nakal ini pantas dipukuli. Dia sudah keterlaluan. Pria botak itu terengah-engah. Biasanya, tidak ada yang berani menggoda kepalanya yang berkilau. Pria berambut panjang itu juga meraung tidak puas, tapi dia tidak berani maju. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan ditikam sampai mati dengan satu jari. Di masa depan, kita semua akan berada di pihak yang sama. Jangan ada konflik dan saling bertoleransi, kata Fan Xian. Di layar, terlihat jelas bahwa ini adalah armada yang kuat. Ada lusinan kapal, dan di tengahnya ada kapal perang emas yang memancarkan fluktuasi tingkat suci. Mereka adalah perampok dari Samudera Bintang Iblis asli. Mereka adalah musuh kita. Wajah cantik Fan Xian berubah. Di dunia ini, ada beberapa tempat yang memiliki kehidupan. Di antara mereka, bintang utama disebut keabadian, dan terletak di tengah. Bintang kuno ini sangat besar. Ada beberapa bintang kehidupan kecil lainnya, bulu peri, iblis asli, dan tanah ilahi. Mereka tidak terlalu jauh dari bintang utama, keabadian. Seolah-olah mereka melindunginya di tengah. Para penjara dari Samudera Bintang Bulu Peri dan Samudera Bintang Iblis asli sering bentrok. Mereka saling membenci dan telah bertempur berkali-kali selama bertahun-tahun. Fan Xian memberi perintah untuk terbang dengan kecepatan tinggi, ingin menghindari orang-orang dari Samudera Bintang Iblis asli. Sudah terlambat. Mereka memiliki kapal tingkat suci yang dapat melakukan lompatan luar angkasa. Kali ini, kemungkinan besar kita sudah mati. Wajah Fan Xian seputih salju. Namun, kapal suci emas tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ada beberapa kapal perang yang panjangnya ribuan zang yang berubah menjadi kilat dan mengejar mereka. Mereka tidak ingin membiarkan mereka pergi. Hei, kapal suci emas itu rusak. Ada bekas cakar yang menakutkan di atasnya. Betapa menakutkannya makhluk itu hingga meninggalkan bekas seperti itu. Fan Xian terkejut. Mereka melihat kondisi kapal suci emas melalui layar. Bekas cakar di atasnya begitu tebal sehingga hampir membuatnya runtuh. Binatang raksasa ini setidaknya memiliki panjang ribuan zang. Mereka diserang oleh bentuk kehidupan yang sangat kuat di kedalaman alam semesta. Mereka beruntung bisa kembali. Ada beberapa kapal survei dalam armada yang sangat rusak. Ini berarti mereka pergi ke tambang. Untuk menggunakan armada sebesar itu dan kapal utama tingkat dewa, mereka pasti telah menemukan ranjau ilahi. Meskipun mereka diserang oleh binatang raksasa itu, mereka masih kembali dengan begitu banyak kapal. Kerugiannya tidak terlalu besar. Ini berarti mereka mungkin telah berhasil mendapatkan ranjau ilahi. Kapal-kapal itu kemungkinan besar memiliki bahan utama langka dengan kualitas yang sama dengan batu takdir. Fan Xian dengan cepat membuat serangkaian penilaian. Matanya bersungguh-sungguh saat dia berkata, jika kita bisa membawa kembali berita itu akan setara dengan memberikan kontribusi yang besar. Tapi, kita harus melewati ini dulu. Botak dan yang lainnya semuanya cemberut. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa kapal suci emas itu rusak dan tidak bisa melompati ruang angkasa.
Jika tidak, mereka bisa memusnahkan mereka dalam hitungan detik. Yang di depan adalah Fan Xian. Itu adalah Flame Immortal Rose yang berduri. Tangkap dia hidup-hidup untukku, haha. Sebuah tawa sombong ditransmisikan. Melalui layar, Ye Fan dan yang lainnya melihat seorang pria berambut ungu. Dia cukup tampan, tapi tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, dia tidak tampak seperti orang yang baik. Dia menertawakan Fan Xian terus-menerus. Itu Mo Feng dari Origin Demon Star Ocean. Ekspresi Fan Xian tidak terlalu bagus. Jelas bahwa dia memiliki dendam lama dengan orang ini. Jika dia ditangkap hari ini, dia pasti akan berharap dia mati. Haha. Xian kecilku, lebih baik kamu tidak lari. Keluarga kita sangat cocok dan kita berdua adalah perampok. Kita adalah pasangan yang sempurna. Mo Feng berteriak dengan keras. Hong! Seberkas cahaya besar terbang dan menembus penghalang energi. Kapal perang sepanjang 1000 zang milik keluarga Fan penuh dengan lubang dan berada di ambang kehancuran. 3 kapal perang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyusul mereka. Sinar cahaya besar melesat lagi dan memancarkan api yang menyilaukan. Kapal perang sepanjang 1000 zang meledak di tempat dan berubah menjadi debu kosmik. Sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Anggota keluarga Fan yang sudah bergegas keluar semuanya pucat. Bahkan Fan Xian mengerutkan kening. Dihalangi oleh musuh dari Origin Demon Star Ocean tidak akan memiliki akhir yang baik. Aku akan membuka jalan. Seluruh tubuh Fan Xian bersinar. Harta karun rahasia muncul dari tubuhnya dan menyelimuti semua orang, termasuk Ye Fan. Dia merobek ruang terbuka dan terbang ke depan. Nona muda, ayo kita pergi. Kekuatan harta karun rahasia semacam ini akan berkurang dengan setiap orang tambahan. Anda harus melarikan diri dulu dan membawa bala bantuan. Saya sudah mengirimkan panggilan untuk meminta bantuan. Aku pikir kita akan segera menerima bala bantuan. Kita hanya perlu bertahan. Fan Xian berkata, ada badai kosmik di tempat ini. Sangat sulit untuk mengirim pesan. Kemungkinan besar tidak akan berhasil. Si botak khawatir. Harta karun rahasia ini merobek kehampaan dan terbang sejauh 600 li. Namun, itu terlalu pendek di alam semesta. Mereka dengan cepat ditemukan oleh beberapa kapal perang yang mengunci mereka dan bergegas mendekat. Kita tidak bisa melarikan diri. Mereka telah menyegel kekosongan. Fan Xian mengatupkan giginya. Haha. Gadis keluarga Fan, aku sudah merindukanmu siang dan malam. Aku tidak menyangka kita ditakdirkan untuk bertemu di langit berbintang ini. Mo Feng tertawa, tapi wajahnya muram. Fan Xian membawa Ye Fan bersamanya saat dia melarikan diri. Dia merasa bahwa mereka bisa bekerja sama untuk sementara. Pada saat ini, dia mengeluarkan platform formasi papan catur dan bersiap untuk melintasi langit berbintang. Anak nakal, jangan buang energimu. Tempat ini telah disegel. Tidak ada cara untuk membuka pintu bintang. Rambut panjang berkata dengan suara rendah. Ye Fan mengabaikannya. Ini adalah rune formasi kaisar kuno. Meskipun itu hanya di level awal, akan aneh jika tidak bisa melewati kekosongan. Fan Las, ikuti aku. Kali ini, kita sudah mendapatkan cukup banyak. Kami telah memperoleh batu kehidupan mutlak. Tidak akan lama lagi kita bisa memurnikan cairan berharga yang paling kuat. Mo Feng tertawa. Dia kemudian dengan dingin menyapu pandangannya ke arah yang lain dan berkata, adapun mereka, bunuh mereka semua. Anak nakal itu menggunakan metode kultivasi pertapa untuk mengorbankan platform formasi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia ingin melarikan diri dari domain ilahi yang tersegel. Terlalu naif. Mata seseorang memancarkan cahaya dingin. Bunuh dia untukku dulu. Jangan biarkan ada yang hidup selain Fan Xian. Mo Feng menunjuk ke arah Ye Fan. Seberkas cahaya melesat keluar dari kapal perang 1000 zang, ingin memulai pembantaian dengan Ye Fan. Weng. Tanpa diduga, sebuah rune formasi merobek alam semesta dan membuka gerbang alam. Bagian dalamnya berkabut dan mengarah ke langit berbintang yang tidak diketahui. Ye Fan adalah orang pertama yang bergegas masuk. Anak nakal ini adalah dewa sejati. Dia bisa menghancurkan ruang yang tersegel. Si botak dan yang lainnya berteriak. Fan Xian menghilang dalam sekejap. Mereka semua mengikuti dan menghilang dalam sekejap mata. Kapal perang raksasa itu menyerangkan ratusan dan ribuan berkas cahaya yang menyapu gerbang alam, tapi tidak bisa menghentikan mereka. Ekspresi Mo Feng berubah. Tidak bagus, mereka benar-benar lolos. Cepat dan ubah arah. Kirim pesan dan minta bala bantuan dari Laut Bintang Iblis asal. Ratusan ribu mil jauhnya, Ye Fan dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang kerajaan. Mereka jauh dari medan perang, tetapi dibandingkan dengan koordinat langit berbintang, mereka tidak bergerak terlalu jauh. Baiklah, kita menghindari badai kosmik di daerah itu.
Cepat kirim pesan kembali ke klan. Kita mungkin akan mendapatkan panen yang besar. Fan Xian agak bersemangat. Tidak lama kemudian, sebuah Stargate raksasa muncul. Dua kapal perang raksasa berwarna ungu bergegas keluar, diikuti oleh armada besar. Gadis kecil, apakah berita yang kamu kirim itu benar? Fan Zhou bertanya. Ya, orang-orang dari Laut Iblis asal memperoleh batu kehidupan awal mutlak. Kapal dewa mereka rusak dan tidak bisa lagi melompati angkasa, jawab Fan Xian. Dia membawa Ye Fan dan yang lainnya ke kapal raksasa yang bersinar dengan cahaya ungu. Haha, itu bagus. Di kapal dewa lainnya, pemuda berambut merah, Fan Zhou, memiliki senyuman jahat di wajahnya. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi dingin dan berkata, Mo Feng berani memiliki desain pada adikku. Kali ini, klanmu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Saat kita kembali, aku akan memberimu pahala yang besar. Fan Zhou lebih tinggi 2 kepala dari orang biasa. Rambut merahnya tergerai di bahunya. Matanya tajam, dan dia tampak seperti Raja Serigala. Armada besar itu membuka Stargate lain dan mengejar Mo Feng dan yang lainnya. Mereka tidak ingin membiarkan mereka melarikan diri karena batu kehidupan awal mutlak terkait dengan banyak hal. Ini adalah mineral langka. Banyak generasi orang tidak dapat menemukan sepotong kecil pun darinya. Itu bisa menggantikan 2 bahan utama untuk memurnikan cairan evolusi terkuat. Itu adalah batu yang langka dan menakjubkan. Fan Zhou, ditemani oleh Fan Xian, tiba di depan Ye Fan. Di matanya, gunung dan sungai berubah, matahari dan bulan jatuh, dan bintang-bintang berputar. Semua jenis pemandangan yang menakutkan muncul. Dia adalah orang yang kuat. Saya mendengar dari Fan Xian bahwa Anda adalah orang yang membantu mereka melarikan diri dan menyebarkan berita. Jika kita mendapatkan batu kehidupan awal mutlak, kita bisa segera memperbaikinya. Pada saat itu, kami akan memberimu cairan surgawi yang dapat membantumu meningkatkan beberapa level. Hati Ye Fan tergerak. Jika dia benar-benar bisa menerobos ke sini dan meningkatkan beberapa level, apakah dia akan segera menjadi orang suci? Ini membuatnya merasa tidak nyaman.